kondisi Anda, apa yang Anda ketahui ya sebab ya oke juga, benar menurut versi Anda. Mau dibilang kan, ya. Jadi nggak juga bisa dini. Cuman eh, kalau Anda semakin tahu, semakin berkecimpung di Dhamma juga, mau dibilang dalam tanda kutip ada juga oknum. Hmm, mau dikatakan selagi ya masih putu jana, selagi masih putu jana atau yang masih mengumpulkan kilesa, masih menghasilkan kilesa, akan banyak masalah, akan bisa timbul masalah. Walaupun biku sendiri, walaupun samana itu sendiri yang terlihat berlatih, ya, tapi mungkin tidak sekasar umat awam, mungkin, ya, ya, ada juga yang memang juga ya sama aja seperti umat awam. Jadi seperti itu. Hmm, kira-kira ya. Ah, karena ya kilesanya itu, karena kekotoran batinnya yang tidak terkendali dan dia belum memahami dengan baik tujuan hidup dia misalnya sebagai seorang petapa atau samana itu sendiri yang bagaimana. Nah, itu balik lagi tingkat kebijaksanaan seseorang itu juga menentukan kira-kira. Ya, di situ. Makanya kalau Arya Sangga ya dipastikan ya tidak akan melakukan ya hal-hal yang negatif. Mungkin mereka tidak akan melakukan pelanggaran kalau memang disengaja. Tapi kalau tidak disengaja mungkin ada pelanggaran kecil. Mungkin ya. Tapi kalau yang putu jana mungkin saja dia akan melakukannya dengan sengaja. Disadari ataupun tidak disadari bahwa itu kesalahan gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, eh, jadi memang sebagai seorang samana atau petapa, kita harus mengerti. Ini memang tanggung jawab moral kita, ya khususnya ya. Ya kalau mau dibilang, jadi samana ini beban. Kalau memang kita tahu, ya Anda tahu apa namanya, Buddha memberikan nasihat kepada para biku. Keras sekali, ya. Kalau mau dibilang, kalau mau dibilang, emangnya enak dihormatin orang. Orang yang punya sada, punya keyakinan kuat, memberikan hormat ke kita, misalnya ke seorang samana, kalau dianya nggak benar. Itu beban moral, beban mental. Ya, mereka respect, ya kan, karena keyakinannya. Dan kita yang nerima, misalnya gitu ya, misal kita yang nerima respect, nggak benar, itu beban moral. Sangat-sangat. Terus juga memangnya enak terima dana makan dari umat-umat yang punya keyakinan yang kuat. Itu juga sangat-sangat menakutkan sesungguhnya. Ada Buddha apa namanya? Menjelaskan di salah satu sutta, lebih baik makan bola besi panas, ya kan? Lebih baik makan bola besi panas yang mana akibatnya hanya apa namanya, yang mana akibatnya hanya dirasakan di satu kehidupan ini saja. Adanya kan bola besi panas, mulutnya jadi luka. Luka akhirnya ya oke lah jadi cacat, dan cacat penderitaannya itu membuat dia tidak apa namanya, tidak bisa, tidak nyaman untuk makan, tapi hanya satu kehidupan saja dibanding makan makanan dari umat yang penuh keyakinan tapi kitanya nggak bermoral, kitanya tidak baik. Udah keras sekali sebenarnya mendidik para biku.
Nah, makanya kita harus mempersiapkan, jangan pikir enak bantai. Satu sisi lagi, ya terbebani misalnya dengan ya itu yang tadi Bante cerita. Kalau nggak jaga diri dengan baik, ya udah calon 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 apa ya aja kira-kira ya itu. Dan ya di kondisi sekarang banyak yang tidak menyadari itu. Ya artinya ya dianggap ringan saja, artinya udahlah masa bodoh toh, ya biarin aja, nanti saya tanggung sendiri akibatnya, toh nanti juga bukan saya yang ngerasain. Nah, ada banyak yang seperti itu, artinya punya pandangan salah. Dia pikir hidup cuma sekali, nanti juga bukan saya ini nah, yang ngerasain. Nah, itu jadi masalah. Ya kira-kira gitu. Jadi nggak cuma hanya di satu tempat saja, di di banyak tempat, hampir di semua aspek juga ada kondisi-kondisi itu ya. Nah, khususnya juga di sasana gitu. Makanya pentingnya kita bertemu dengan kalian Namita yang bisa menyadarkan kita. Nah, itu. Dan juga balik lagi, tujuan kita jadi samana itu apa? Sekali lagi, balik lagi ke sana. Tapi ya variasi itu akan selalu ada. Di zaman Buddha juga banyak. Bukan cuma semuanya kita baca di suta semuanya arahat, semuanya baik-baik aja. Enggak gitu. Ada juga yang bermasalah di zaman Buddha gitu. Di zaman sekarang juga sama juga. Di zaman nanti juga di masa yang akan datang juga sama gitu. Ya, karena ada seperti itu kondisi-kondisi itu. Kalau mereka tahu, sangat menakutkan, sangat mengerikan penderitaan mereka gitu. Akibat dari apa yang mereka lakukan. Iya. Ya Anda bantu sedikit ini deh, flashback ke ceritanya Raja Bimbisara yang punya keluarga, ya, yang dimana mereka harus menunggu Raja Bimbisara di kehidupan sekarang gitu. Tapi mereka menunggunya 91 kalpa. Karena apa? Karena mereka eh, apa namanya makan mencuri ya, mencuri makanan sangga, ya mencuri makanan sangga dan sampai akhirnya mereka semena-mena lah, suka hati mereka gitu ya memperlakukan properti sangga dan mereka akhirnya juga membakar properti sangga. Ya, akibatnya mereka harus menderita 91 kalpa menunggu menjadi peta. Itu jangka waktu yang sangat-sangat panjang. Eh, satu kalpa dari bumi terbentuk sampai hancur itu satu kalpa. Itu entah udah berapa juta kelahiran, berapa mungkin berapa eh, miliar kelahiran itu satu kalpa bisa saja. Nah, ini plus 91 kalpa mereka menderita. Sungguh sangat panjang waktunya, ya kan? Itu akibat karena apa namanya mencuri barang sangga. Nah, makanya kalau berhubungan yang tadi Anda cerita, aduh, kita hanya bisa ya kama saka saja lah. Paling ya out of compassion aja, kasihan saja dengan mereka gitu, ya kan? Tapi ya sudah terjadi ya sudah, masing-masing punya karma gitu. Supaya kita nggak bergejolak, toh kita juga bisa apa juga kita nggak bisa bantu, ya enggak. Dipikirin juga kita pusing gitu kan.